Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'dah. Yang kami hormati Bapak Kepala Man 1 Banyumas, Bapak Dr. Andes Haji Imam Sayoga. Yang kami hormati rekan-rekan Wakil Kepala Man 1 Banyumas. Yang kami hormati Kepala Tata Usaha Man 1 Banyumas, Bapak Taufik SPD. Yang kami hormati segenap tenaga pendidik dan kependidikan Man 1 Banyumas. Dan yang saya hormati pula, saya kasih sayangi panitia Matsaman Man 1 Banyumas tahun pelajaran 2021-2022. Tak lupa anak-anakku yang berada di rumah masing-masing yang sedang mengikuti acara Matsaman. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dan bisa mengikuti kegiatan Matsaman sampai akhir nanti. Anak-anak yang berbahagia, pertama dan yang utama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga sampai siang hari ini masih memberikan kita segala nikmat, nikmat ihsan, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul, bersilaturahmi walaupun di dunia maya. Semoga suatu saat kita bersama-sama di dunia yang nyata, artinya bisa pembelajaran tatap muka secara langsung. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, sebagai uswatun hasanah yang paripurna yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum saya masuk ke materi, saya berpesan tetap jaga kondisi tubuh, nutrisi selalu terpenuhi, kemudian 5M jangan dilupakan, kemudian bahagia untuk selalu ada di hati kalian semua. Anak-anak yang berbahagia, untuk session kali ini mohon kami ditunjuk dari panitia Matsaman Man 1 Banyumas tahun akademik 2021-2022 mengisi tentang kurikulum. Kebetulan saya sendiri sebagai diamanati sebagai wakil kepala bidang akademik. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri karena ada pepatah, tidak kenal maka tidak sayang, atau tak kenal maka tak sayang. Walaupun mungkin saja perkenalannya hanya di dunia maya, ya, semoga besok juga tetap ada perkenalan di dunia yang nyata. Tapi sementara karena kita masih kondisi pandemi seperti ini, ya kita nikmati dulu. Nama saya Bangkit Rihandoko, SPD, tempat tanggal lahir Kebumen 20 Mei tahun 1979, alamatnya
Baturaden, Purwokerto. Kemudian riwayat pendidikan bisa dilihat semuanya. Saya kuliah itu di sekitaran Banyumas Raya, yaitu di Universitas Muhammad Purwokerto, angkatan 98. Kemudian pekerjaan saya di MAN 1 Banyumas yang tadinya MAN 1 Purwokerto mulai dari tahun 2012 dan mengampu mata pelajaran matematik. Tapi saya ternyata kebagian di kelas 11, jadi mungkin tidak bertemu dengan kalian semua ketika nanti di pembelajaran. Nanti kalau kalian naik kelas 11 insya Allah ketemu dengan saya, ataupun mungkin saya digeser di kelas 12 atau kelas 10 lagi, nggak tahu besok. Baik, anak-anakku yang berbahagia, session ini adalah membahas tentang kurikulum. Apa sih yang akan kalian peroleh, kalian nikmati, kalian lakukan di MAN 1 Banyumas dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Nanti kita buka bareng-bareng. Bisa kalian buka di buku Matsaman yang bentuk PDF, boleh. Atau saya juga sudah membuat slide-nya. Anak-anak yang berbahagia, saya akan bahas tentang yang pertama, visi misi madrasah. Visinya adalah unggul dalam prestasi, kemudian mandiri dan berakhlak mulia. Unggul dalam prestasi, mandiri dan berakhlak mulia. Saya ulangi, unggul dalam prestasi, mandiri dan berakhlak mulia. Kemudian misinya, kita lihat bareng-bareng. Yang pertama, meningkatkan perolehan nilai ujian. Yang kedua, meningkatkan kuantitas dan kualitas masuk perguruan tinggi negeri. Sebagai informasi buat anak-anakku sekalian bahwa tahun ini itu kakak kelas kalian ada yang diterima di UGM, jurusan favorit melalui tes UTBK yang arahnya ke SBMPTN, yaitu masuk di farmasi UGM. Itu jurusan favorit kedua setelah kedokteran. Kemudian ada satu lagi yang diterima di UI Jakarta. Jurusannya masuk favorit juga, yaitu hubungan internasional. Jadi nanti monggo anak-anakku sekalian, kalian bisa saja mengikuti jejaknya. Asal kalian mau belajar. Mari kita bareng-bareng untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita kalian di MAN 1 Banyumas. Kemudian yang diterima di Universitas Jenderal Sudirman banyak. Yang diterima di UIN, yang tadinya Stein, Purwokerto, sekarang jadi UIN. Ada yang tahu UIN apa? Saizu, Saifuddin Zuhri. Itu nama Menteri Agama yang dulu. Dan yang diterima di Undip juga banyak. UNES juga ada. Jadi monggo. Tidak salah kalian masuk di MAN, kita bareng-bareng mewujudkan cita-cita kalian. Kemudian misi yang ketiga, meningkatkan hasil dalam lomba akademik dan non-akademik. Lomba akademik yang bagaimana? Lomba akademik adalah lomba yang berupa lomba mapel pelajaran, olimpiade, kemudian lomba mapel dan lain sebagainya.
Kemudian yang non akademik yang bagaimana? Misalkan lomba dalam ekstra olahraga misalkan, kemudian ekstra fotografi, videografi, film pendek dan lain sebagainya. Itu mau kita tingkatkan. Kalau ekstra fotografi, audiografi, kemudian film pendek dan sebagainya, tidak usah khawatir. Kalau kalian yang fotogenik, kalian yang misalkan sudah pernah membuat film pendek, mari kita kembangkan bersama di sini. Insya Allah kalau kalian semua lihat YouTube, itu banyak dari kakak kelas kalian yang sudah menjuarai. Bahkan yang diterima di UI kemarin itu dibilang masternya, sering sekali menjuarai kejuaraan fotografi dan film-film pendek. Baik, lanjut yang poin berikutnya adalah meningkatkan hasil kejuaraan dalam lomba karya ilmiah remaja. Kalau jangan pirsani anak-anakku sekalian, di brosur itu ada siswa kita yang salaman dengan Pak Ganjar. Tahu Pak Ganjar nggih? Gubernur Jawa Tengah. Itu kita kemarin juara favorit untuk karya ilmiah remaja. Kemudian yang kelima, meningkatkan kemandirian dalam proses belajar. Yang keenam, meningkatkan kemandirian pasca lulus. Saya bahas yang kelima dulu, meningkatkan kemandirian dalam proses belajar. Karena sekarang dalam musim pandemi tidak bisa tatap muka secara langsung, pembelajaran dituntut untuk kalian semua belajar mandiri. Tidak seperti ketika tatap muka, kalian bisa dikasih materi oleh bapak atau ibu guru langsung. Nah, kalau sekarang kalian harus lebih aktif, lebih mandiri. Yang keenam, meningkatkan kemandirian pasca lulus. Kalau misalkan kalian mau berwirausaha, kami ada koperasi siswa yang bisa untuk latihan. Tapi kalau misalkan kondisi pandemi seperti ini kalian belum bisa belajar langsung, ya nanti nunggu sampai pandemi berakhir. Mari kita bareng-bareng berdoa agar pandemi ini segera berakhir, virus COVID segera sirna, ataupun kita bisa berdampingan dengan virus COVID tanpa harus saling saling menyalahkan, ya, karena virus juga makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut yang ke-7, meningkatkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, diharapkan anak-anak sekalian ketika sudah masuk di MAN 1 Banyumas, kalian derajat ketakwaannya itu lebih meningkat. Yang tadinya sholatnya masih bolong-bolong untuk sholat fardunya, sekarang sudah mulai dirapeti. Kemudian yang tadinya sholat sunnahnya belum, duhanya belum, tahajudnya belum, monggo bareng-bareng kita mulai meningkatkan itu. Yang tadinya yang ditadarusi adalah WA, monggo mulai sekarang bareng-bareng tadarusnya tadarus Al-Quran. Seperti itu. Kemudian yang 8, meningkatkan kualitas akhlak mulia terhadap lingkungan alam. Jadi ketika kalian semua sudah masuk di MAN 1 Banyumas, diharapkan akhlaknya terhadap lingkungan akan menjadi lebih baik, tidak merusak lingkungan, saling tepo seliro terhadap lingkungan. Aja misalkan kalian punya senapan asal tembak burung dan sebagainya, jangan, ya. Diharapkan lingkungan kalian itu asri. Syukur-syukur kalian bisa menjadi pionir di tempat masing-masing.
sebagai safeting lingkungan sekitar. Kemudian yang ke-9, meningkatkan kualitas akhlak mulia terhadap masyarakat. Artinya ketika kalian sudah menjadi siswa MAN 1 Banyumas, kalian sebagai pionir akhlaknya terhadap lingkungan masyarakat sekitar. Mungkin kalian jadi pengurus remaja masjid, ataupun menjadi pengurus yang ada di musola dan sebagainya, ataupun di masyarakat kalian sebagai tauladan di remaja-remaja sekitar kalian. Itu tentang misi yang bisa kami sampaikan. Kemudian kita lanjut yang berikutnya. Ini ada ciri khas madrasah, kita lewati saja. Nah, sekarang masuk ke kurikulum. Apa sih pengertian kurikulum? Kita lihat pengertiannya. Nah, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan. Tujuannya siapa di MAN? Kalian masuk di MAN tujuannya apa? Memperoleh nilai yang tinggi, oke. Tujuannya apa? Pinter ngaji, oke. Tujuannya apa? Misalkan kepengen masuk perguruan tinggi negeri favorit, tujuannya dan sebagainya. Lah nanti di sana ada seperangkat rencana yang mengatur mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran. Jadi semuanya komplit di sini yang harus kalian penuhi sehingga tujuan kalian tercapai. Itu namanya kurikulum. Kalau saya contohkan, kurikulum itu misalkan lintasan lari. Jadi ada start, ada finishnya. Kalian lari di tengahnya. Itu namanya kurikulum. Ada start, ya, startnya, kemudian ada tujuannya di akhir yaitu finish. Nah, finishnya mau apa di sana? Itu namanya kurikulum. Kemudian untuk MAN 1 Banyumas, ya, kita itu membuka 3 jurusan. Ada jurusan IPA, jurusan IPS, jurusan keagamaan. Insya Allah kalian semua sudah memilih jurusan masing-masing ketika mau mendaftar di MAN 1 Banyumas. Nah, untuk penjurusan besok keluar jurusannya ketika masa MAN ini sudah selesai. Itu. Kemudian informasi bahwa jurusan yang kalian kendaki besok yaitu kita amini, kecuali ada yang misalkan mau pindah jurusan, ada perbandingan atau sebagai unsur pembanding ketika kalian kemarin sudah ikut tes yang peminatan. Kalau misalkan kalian minatnya di IPA, kemarin ketika daftar jurusannya IPS, nah kepengen pindah di IPA, besok kita lihat yang dari tes peminatan, kalian bisa berkembang nggak di IPA? Ataupun misalkan kalian mau ke IPA, harusnya kalian dengan orang tua ke sini. Ya, saya dari IPS kepengen pindah ke IPA, alasannya apa? Misal saya kepengen jadi dokter, masa saya harus di IPS? Kan tidak. Artinya harus di IPA. Tapi kalau untuk yang lain misalkan saya kepengen daftar kepolisian besok setelah kelas 12, IPA, IPS, agama sudah bisa mendaftar. Jadi tidak usah pindah jurusan, tidak apa-apa. Tapi yang kepengen misalkan nanti setelah dari MAN kok masuk perguruan tinggi yang misal kedokteran, kemudian farmasi, kemudian statistik, itu memang harusnya untuk di SMA atau MA itu di IPA. Lah monggo, ada kesempatan untuk pindah asal anak-anak sekalian komunikasi, Pak saya kepengen setelah dari MAN itu masuk di sekolah tinggi ilmu statistik.
Nah, padahal saya kemarin milih IPS, saya kepengen di IPA. Nanti jenengan atau anak-anak sekalian ke madrasah berhubungan dengan kemarin panitia penerimaan siswa baru dengan pertimbangan tes yang kemarin kalian sudah ikuti, kemudian dengan orang tua juga. Baik, anak-anak sekalian, lanjut ke hal yang berikutnya, yaitu kriteria ketuntasan minimal. Kriteria ketuntasan minimal. Kelas 10 itu KKM-nya, singkatannya adalah KKM 68, kelas 11 71, kelas 12 73. Artinya minimal nilai di akhir semester atau akhir tahun ini kalian. Kalau di bawah ini nanti ada hal yang mungkin saja bisa menjadikan kalian tetap standby di kelas itu atau istilahnya tidak naik. Nanti kita bacakan kalau waktunya masih. Kalau tidak nanti mohon panitia Mansaman slide saya dibagikan ke siswa, tidak masalah. Nathan. Yang berikutnya kita lihat. Nah, struktur kurikulum Madrasah Aliyah program IPA. Struktur kurikulumnya itu ada 3 komponen. Komponen pelajaran wajib A, komponen pelajaran wajib B, komponen pelajaran wajib C atau peminatan. Yang wajib A itu antara jurusan IPA, IPS, agama sama, memperoleh ini semua. Contoh misalkan di sini ada pendidikan agama Islam, Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, itu di IPA ya ada, di IPS ya ada, di agama juga ada. Kemudian yang berikutnya kayak pendidikan kewarganegaraan atau PKN, Bayusnya dan seterusnya, pokoknya ini yang masuk wajib A itu di semua jurusan ada. Kemudian kelompok wajib B itu juga sama, di semua jurusan ada, baik di IPA atau sekarang MIPA istilahnya, kemudian IPS dan keagamaan. Nah, sekarang kita lihat yang kelompok wajib C atau peminatan. Kalau di IPA itu memperoleh mata pelajaran matematik, ini namanya matematik peminatan, kemudian ada biologi, ada fisika, ada kimia. Kemudian di keagamaan itu ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, ada usul fikih, kemudian bahasa Arab peminatan. Di IPS itu ada geografi, ada sejarah, ada sosiologi, ada ekonomi. Jadi di setiap jurusan yang sama itu wajib A dan wajib B, bedanya di kelompok peminatan atau wajib C-nya. Baik, kemudian anak-anak sekalian, di samping ada mapel wajib yang ini A, B, C, ada namanya pilihan lintas minat. Artinya apa? Misal, kalian yang masuk IPS nantinya juga ada satu mapel yang mapel jurusan lain yang kalian pelajari. Contoh, di IPS itu adanya kan geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi. Nanti bisa saja kalian belajar tentang fisika. Tergantung nanti kita munculkan mapel pilihannya apa. Bisa saja kalian belajar biologi. Bisa saja kalian belajar, ada tambahannya adalah kimia. Nah, jadi walaupun kalian di IPS bisa aja ada tambahan kimianya. Walaupun kalian di IPS bisa aja tambahan biologi. Nanti munculnya kita apa? Kalau di kelas 10 itu lintas minatnya ada 2 mapel. Nah, di kelas 11 dan 12 hanya ada 1 mapel yang sudah muncul di kelas 10 berlanjut sampai kelas 12. Contoh lagi misal,
Di jurusan IPA bisa saja nanti muncul pelajaran ekonomi. Itu namanya mapel lintas minat. Baik, itu ya anak-anakku sekalian. Bisa dilihat di buku Matsaman, buku panduannya, bisa dipelajari. Kemudian ini sudah tadi sempat saya singgung tentang KKM. Apa itu KKM? Adalah kriteria ketuntasan minimal. Nah, untuk kriteria kenaikan. Nah, kriteria kenaikan ini bisa dibaca. Kemudian besok juga kita sosialisasikan lewat masing-masing wali kelas. Nah, saya ucapkan selamat menjadi siswa MAN 1 Banyumas. Belum berakhir, Nggih, sebentar. Masih ada beberapa yang harus saya sampaikan. Tapi sekilas saja karena waktunya mepet. Nah, di kurikulum 2013 ada yang namanya pendekatan saintifik. Apa sih itu pendekatan saintifik? Yaitu pendekatan ilmiah. Ini nanti bisa kalian baca ya. Karena ini ada agak banyak, jadi monggo nanti dibaca sendiri di rumah. Slide-nya bisa kita masukkan di operator. Kemudian nah ini langkah-langkah pembelajaran pada pendekatan saintifik atau pendekatan ilmiah. Jadi ada beberapa yang harus kalian cermati. Yang pertama ini, kalian harus tahu mengapa sih saya belajar matematik, mengapa saya harus belajar biologi, mengapa harus saya belajar kimia, mengapa saya harus belajar ekonomi. Tahu mengapa. Kemudian tahu bagaimana. Bagaimana sih matematik itu? Bagaimana sih biologi itu? Bagaimana sih kimia itu? Bagaimana ekonomi itu? Bagaimana sih Quran hadis itu? Kemudian tahu apa? Apa sih matematik? Apa sih garis lurus misalkan? Apa sih kimia? Apa sih larutan kimia? Larutan alkali dan lain sebagainya. Apa sih misalkan kalau di ekonomi ada neraca? Apa sih misalkan dalam hadis? Tuh. Kemudian hasil akhirnya, jadi kalian menjadi punya keseimbangan antara kemampuan menjadi manusia yang baik soft skill dan punya pengetahuan hard skill. Kemudian ini kita lanjutkan saja. Nah, ada beberapa prinsip pada pembelajaran kurikulum 2013. Nah, paradigmanya dirubah. Yang pertama, peserta didik diberitahu menjadi peserta didik yang mencari tahu ini. Mencari tahu, bukan gurunya yang mengasih tahu. Tapi peserta didik yang mencari tahu. Apalagi sekarang dalam kondisi pandemi. Tidak tatap muka secara langsung tapi masih pakai dunia maya. Kalian harus selalu mencari tahu, selalu aktif, proaktif. Misalkan dengan guru A, diingatkan. Kemudian misalkan dari guru kurang, Mbah Google, diklik. Apa sih misalkan tentang gradien misalkan di matematik. Dari Bapak Ibu guru menyampaikan ini, dari Google seperti apa. Nanti bisa didiskusikan. Kemudian yang berikutnya, nah ini. Yang tadinya guru sebagai satu-satunya sumber belajar, sekarang kalian harusnya punya berbagai macam sumber belajar. Tidak harus dari guru, tapi harus komunikasi dengan guru. Biar kalian tidak melenceng. Begitu. Kemudian yang berikutnya menggunakan pendekatan ilmiah tadi bisa dibaca, kemudian pembelajaran berbasis kompetensi jelas ada,
Kemudian pembelajaran parsial menjadi pembelajaran terpadu. Ini. Kalau tadinya matematik misalkan hanya bisa menghitung, tapi sekarang matematik harus bisa ibadah, gitu. Kemudian belajar matematik juga harus bisa berinteraksi sosial. Nah, itu termasuk di KI 1 dan KI 2 atau KD 1 dan KD 2. Kemudian pembelajaran menekankan jawaban tunggal menjadi pembelajaran dengan jawaban yang multidimensi. Jadi kalian berdiskusi, misalkan gurunya baca sumber A, kalian baca sumber B. Antara sumber A dan sumber B mungkin ada ketidaksinkronan. Nah, kita diskusikan. Ada lagi sumber C misalkan. Nah, nanti setelah diskusi bareng-bareng ketemu di sini. Kemudian pembelajaran verbal menjadi keterampilan aplikatif. Yang tadinya guru hanya pidato di depan kelas, sekarang tidak seperti itu. Ada aplikatif dan aspirasi juga. Kemudian terakhir, peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal, hard skill, dan keterampilan mental, soft skill. Jadi Diman nanti diharapkan jasmani dan rohaninya imbang. Antara fisik dan mental imbang. Tidak hanya pinter secara fisik, kuat secara fisik, tapi kuat secara mental. Apalagi sekarang dengan membanjirnya berita-berita yang dalam tanda kutip hoax, kalian harus bisa menyaring. Mental kalian harus dipersiapkan mulai sekarang. Benar kalian masuk di MAN 1 Banyumas. Mari kita bareng-bareng untuk berubah. Nah, kemudian di MAN 1 Banyumas itu ada konsep penilaian otentik atau dalam bahasa Inggrisnya authentic assessment. Ada 4, penilaian kinerja, kemudian penilaian proyek, ada penilaian portofolio, ada penilaian tertulis. Kinerja ketika misalkan kalian membuat suatu apa, ada rekamannya misalkan kinerjanya bagus apa tidak, urutannya pas apa tidak. Kemudian proyek misalkan ada guru yang memberikan tugas proyek, misal di keterampilan atau di apa, kalian membuat masakan, membuat proyek apa misalkan di kesenian, rekaman, membuat jingle, lagu dan sebagainya. Ini ada penilaiannya. Kemudian portofolio, penilaian tugas. Ada guru yang memberikan tugas, misalkan nanti dikumpulkan namanya portofolio. Kemudian ada penilaian tertulis. Ya, yang masuk misalkan untuk penilaian akhir tahun, akhir semester, kemudian penilaian harian dan lain sebagainya. Itu berhubung waktunya memang sangat-sangat sempit ya. Kita diberi waktu hanya 30 menit. Mohon maaf kalau misalkan belum semuanya saya terangkan, nanti bisa kita lanjut di belakang layar. Kami tetap aktif mendampingi kalian. Yang jelas pesan saya, komunikasi dengan wali kelas, komunikasi dengan teman, manfaatkan grup WA dengan sebaik mungkin, komunikasi dengan orang tua. Orang tua juga harusnya komunikasi dengan kami di MAN 1 Banyumas. Ada kendala apa di sana? Ketika pembelajaran memang seperti ini dalam kondisi pandemi. Begitu, anak-anak yang berbahagia, semoga kalian happy masuk MAN 1 Banyumas. Mari kita bareng-bareng punya prestasi di MAN 1 Banyumas 3 tahun ke depan ataupun 1 tahun ke depan kalian sudah berprestasi, alhamdulillah. Begitu, akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kondisi tubuh, 5M diperhatikan, bahagia harus selalu di hati kalian. Sekian, terima kasih.